Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Farhan Novensi dengan nomor BP 2010927001 dari kelas Teknik Penulisan Presentasi TSE jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang bahan-bahan konstruksi dalam konteks teknik sipil. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di dalam sebagai sarana dan prasarana ataupun infrastruktur dalam kehidupannya, seperti halnya memanfaatkan gua sebagai tempat tinggal. Kemudian, memanfaatkan apa yang ada di dalam sebagai bahan-bahan untuk membuat infrastruktur seperti halnya batu, tanah, dan kayu. Setelah ditemukan bahan-bahan tambang yang dapat digunakan untuk membuat alat atau benda yang menunjang sebuah bangunan, seperti halnya barang logam, dan mengolah bahan-bahan alam seperti mengolah batuan kapur, pasir, dan tanah. Dalam perkembangannya, manusia membuat bahan-bahan bangunan dari hasil industri atau buatan manusia yang bahan-bahannya baku diambil dari alam. Pembahasan. Yang pertama ada komponen pondasi bangunan. Semen. Semen adalah suatu bahan perekat hidrolis berupa serbu halus yang dapat mengeras apabila tercampur dengan air. Semen terdiri dari batu lapur atau gamping yang mengandung kalsium oksida CaO, tanah liat atau lempung yang mengandung silika oksida SiO2, aluminium oksida Al2O3, besi oksida Fe2O3, dan gips yang berfungsi untuk mengontrol pengerasan. B. Kapur. Kapur termasuk bahan bangunan yang penting. Bahan ini telah dipakai sejak zaman kuno. Orang-orang Mesir kuno memakai kapur ini untuk memplester bangunan. Di Indonesia, kapur dikenal sebagai bahan ikat dalam pembuatan tembok, pilar, dan sebagainya. Yang ketiga ada pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. D. Air. Air yang digunakan harus bersih, segar, dan bebas dari bahan-bahan yang merusak seperti minyak, asam, dan unsur organik. E. Beton. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat-agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan satu pasta yang terbuat dari semen dan air membentuk satu massa mirip batuan. Yang kedua ada komponen kolom balok dinding. Untuk kolom dan balok, A. Kayu. Salah satu kegunaan kayu adalah untuk bahan bangunan yang dibedakan sebagai kayu struktural dan non-struktural. Baik untuk tujuan struktural maupun non-struktural, diperlukan dukungan data teknis di antaranya sifat mekanis. Yang B. Fasteners atau pengikat. Pertama ada sekrup atau baut. Yang kedua alat-alat pelubang. Yang ketiga ada paku. C. Beton bertulang. Beton bertulang adalah suatu kombinasi antara beton dan baja di mana tulangan baja berfungsi menyediakan kuat tarik yang tidak memiliki beton. Tulangan baja juga dapat menahan gaya tekan sehingga digunakan pada kolom pada berbagai kondisi lain. Yang keempat ada kawat. Yang kelima ada besi atau logam lainnya. Yang kedua untuk dinding. Dinding batu bata. Material ini paling banyak digunakan di Indonesia. Hampir di setiap tempat bahkan pelosok desa terdapat pembuat batu bata. Bahan baku tanah liat yang mudah didapat adalah proses pembuatan yang sederhana, membuat harganya menjadi relatif murah. Ukuran yang biasa ada di pasaran adalah 25 kali 12 kali 5 cm atau kurang. B. Dinding batako. Untuk menghemat biaya pembangunan rumah, alternatif pemakaian batako banyak digunakan di banyak tempat.
Selain harganya lebih murah per meter, dimensi yang lebih besar dan berlubang dapat menghemat 75% plesteran dan 50% beban dinding. Dan tentu saja pelaksanaan pekerjaannya pun menjadi lebih cepat. Yang C ada dinding bata ringan. Bata ringan adalah salah satu jenis beton ringan yang mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1995. Kelebihannya adalah bobotnya yang jauh lebih ringan dari batu bata ataupun batako. Biasanya digunakan untuk bangunan bertingkat untuk mengurangi pembebanan sehingga biaya pondasi menjadi lebih kecil. Yang D ada dinding kayu. Dinding papan kayu juga bisa digunakan pada bangunan konstruksi rangka. Kelebihan dinding ini adalah untuk menciptakan suasana yang hangat dan natural. Suasana di dalam rumah pun akan lebih sejuk. Namun perawatannya lah yang sulit. Kayu lebih mudah lapuk jika terkena panas dan hujan. Dinding kaca. Seiring dengan meningkatnya produksi dan teknologi bahan kaca, penggunaan kaca sebagai bahan konstruksi rumah pun meningkat dari tahun ke tahun. Dulu, mungkin kita hanya memakai kaca di rumah untuk jendela ataupun pintu. Namun, sekarang kaca merupakan bagian dari desain eksterior maupun interior rumah. Ini kaca membuat yang F ada dinding lembaran atau cladding. Rangkanya terbuat dari besi hollow atau baja ringan karena bobotnya yang lebih ringan. Sistem dinding ini cocok digunakan pada bangunan yang berdiri di atas tanah berdaya dukung rendah. Keuntungannya antara lain adalah tahan gempa dan harganya pun lebih murah dari dinding konvensional. Yang G ada batu bata. Batu bata merupakan salah satu material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai pewarna kemerah-merahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material-material baru seperti gypsum, bambu yang telah diolah cenderung lebih dipilih karena memiliki harga yang lebih murah dan secara arsitektur lebih indah. Yang H ada partisi. Rangka partisi penutupan partisi. Yang I ada perlengkapan partisi. Yang pertama ada pintu, jendela, kaca, kaca naco, kunci, alat pengantung. Yang ketiga ada komponen lantai bangunan. Yang A lantai kayu. Lantai kayu sampai sekarang masih menjadi bahan populer untuk rumah tinggal karena kesan estetika yang alami serta kemampuannya untuk memberikan kehangatan di dalam ruangan. Kayu yang fleksibel dapat memberikan suasana elegan, klasik, modern maupun kontemporer. Yang B ada lantai marmer dan granit. Jenis lantai ini merupakan bahan tambang yang langsung diambil dari alam. Marmer atau granit merupakan jenis batuan yang terbentuk dalam waktu ratusan tahun dan tidak dapat diperbaharui. Pengolahannya hanya memerlukan pemotongan dan penghalusan saja. Yang C ada lantai keramik. Keramik adalah jenis penutup lantai yang paling populer digunakan di Indonesia. Ini disebabkan karena harganya yang sangat variatif dari yang murah sekitar 25.000 per meter kubik sampai harganya di atas 100.000 per meter kubik. Motif warna dan ukuran keramik pun sangat beragam dari yang motif marmer, polos, serat kayu dan masih banyak yang lainnya. Yang D ada lantai vinyl. Lantai ini sangat praktis dan untuk mengubah tampilan ruangan di bagian bawahnya terdapat lem yang mudah diikat pada lapisan plesteran atau lantai keramik. Kalau material ini sangat kuat, tahan api dan air sehingga banyak juga digunakan di bangunan-bangunan publik. Komponen atap. Yang pertama ada rangka kayu. Rangka kayu adalah jika Anda mengekspos rangka atap, keaslian profil kayu dapat menambah keindahan rumah Anda. Tapi kerugiannya adalah kerentanan kayu terhadap rayap yang bisa menjadi masalah besar. Maka treatment anti rayap yang benar diperlukan sebelum Anda memasang rangka kayu. Yang B ada rangka atap baja ringan. Baja ringan terbuat dari bahan baja
dengan campuran aluminium dan zinc. Keunggulannya tentu bahan ini lebih ringan dan tidak muai, tahan karat, tidak mudah lapuk, anti rayap, dan kuat sampai puluhan tahun. Angka tambah jaringan juga lebih efisiensi dari segi biaya maupun waktu. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pembahasan ini yaitu yang pertama ada setiap konsep pembangunan memiliki spesifikasi bahan material yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada lokasi pembangunan bahan material mempengaruhi jenis dari bahan material itu sendiri. Sekian video presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.